namanya membigakan, takutnya nanti kami kick dari sini. Nggak mau kan ya? Nah, yang ketiga, selama pemaparan materi, host dan co-host akan menonaktifkan semua mic secara otomatis. Yang keempat, pada sesi tanya-jawab, peserta yang ingin bertanya dapat menyampaikan melalui fasilitas chat atau mengangkat tangan untuk dibuka mic-nya. Yang kelima, seluruh materi pelajaran dalam program ini hanya untuk hadirin di sini mata. Sebagai peserta, Anda dilarang untuk merekam sebagian maupun seluruh kelas online ini dalam bentuk video. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Dodi selaku Direktur Utama dari PLC Consulting, yang akan memberikan sepatah dua kata sambutan di sharing session kita kali ini. Tapi pertama-tama, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Pak Dodi secara singkat. Baik, Pak Dodi Riano Saputro merupakan founder dan direktur PLC Consulting. Pendidikan yang telah beliau tempuh adalah S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemudian S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan pengalaman kerja yang telah beliau tempuh adalah yang pertama, 15 tahun di perusahaan PMA sebagai legal corporate dan HR. Yang kedua, partner RGA Law Office. Yang ketiga, tim perumus usulan RUU nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI. Dan sertifikasi yang beliau miliki adalah yang pertama, Advokat Pradi, dan Certified Human Capital Management. Baik, kita lihat CV-nya. Dan kemudian, selain itu beliau juga merupakan anggota Pradi DPC Depok, Apindo Kota Bekasi, dan Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Sangat luar biasa ya latar belakangnya Pak Dodi ini. Tentunya Pak Dodi ini ternyata orang yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan memberikan waktu pada Pak Dodi untuk memberikan kata sambutan. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan Pak Dodi. Baik, semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas kesediaannya pula bisa bergabung bersama kami, bisa berkumpul ya pada siang hari ini untuk ikut bersama mengikuti sharing session bersama PLC Consulting. Sedikit mengenai PLC Consulting yang akan saya sampaikan adalah PLC Consulting sendiri adalah singkatan dari PT Prima Leksika Cendekia, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa hukum, riset, dan pelatihan. Consulting ini sendiri baru sekali dan mulai beroperasi pada awal Mei kemarin, ya tahun ini 2020, ya didirikan oleh para ahli hukum di bidangnya, ya, yang mempunyai tim yang berisikan anak-anak muda milenial yang berjiwa kreatif dan inovatif. PLC Consulting sendiri mempunyai spirit yaitu Trusted Partner for Knowledge and Solutions. Harapannya adalah kami dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usaha jasa hukum yang kami berikan. Untuk itu, kami mengajak, ayo kita bersama-sama untuk membangun dunia hukum dan berkomitmen memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Oke, sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai PLC Consulting. Selanjutnya, hari ini saya diberikan amanah oleh Ibu MC untuk menjadi moderator pada sharing session kita pada topik yang cukup menarik ya, terutama untuk membangun komitmen kita dalam membangun dunia UMKM. Ya, kebetulan sudah hadir narasumber kita pada siang hari ini ya, ada Pak Aziz ya, Muhammad Faiz Aziz, dan Ibu Novianti Apsari ya, itu sudah hadir semua. Baik, saya akan mulai sharing session kita siang ini. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan Pak Aziz untuk memaparkan materinya. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan sedikit mengenai CV dari narasumber kita, Pak Muhammad Faiz Aziz.
Oke, Pak Muhammad Faiz Aziz, nih gelarnya cukup banyak nih. Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik, Law Legal Master, ya. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Direktur Kerjasama dan Kolaborasi PSHK, Pusat Studi Hukum Kebijakan, sekaligus peneliti dari PSHK, ya, untuk bidang studi hukum perdata, bisnis, ya. Beliau juga pengajar pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Pendidikan yang Pak Ajis sudah tempuh adalah sarjana hukum dari Universitas Indonesia. Kebetulan ini kawan saya, ya, kita satu kampus bersama-sama. Kemudian juga dari sarjana ilmu politik dari Universitas Terbuka. Kemudian master hukum, ya, Law Legal Master dari The National University of Malaysia tahun 2016. Ya. Saat ini beliau konsentrasi dari bidang hukum yang beliau geluti adalah hukum perdata, perdata internasional, ya, ekonomi bisnis, ekonomi kreatif, korporasi, maritim, persaingan usaha, e-commerce, perbatasan keuangan dan ekonomi lingkungan. Cukup banyak sekali nih bidang hukum yang beliau konsentrasinya. Beliau juga sudah banyak membantu riset dan berbagai penelitian sekaligus membantu menjadi staf ahli dari pemerintah dalam memformulasikan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan bidang sektor tersebut di atas. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Muhammad Faiz Aziz untuk menampilkan materinya dan memaparkan materinya. Silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Dodi, terima kasih Mbak Kay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin tadi sedikit koreksi Pak Dodi, saya bukan staf ahli, karena kalau staf ahli sebetulnya itu menunjukkan satu jabatan yang masuknya struktural di dalam kementerian, dan itu setara dengan eselon 1, jadi mungkin hanya yang membantu saja di teman-teman terutama di kementerian ketika melakukan kajian dan juga perumusan sebuah kebijakan. Yang kebetulan juga ada rekan dan kawan saya juga dalam mengikuti di webinar pada siang hari ini. Nah, izinkan, ini udah kelihatan belum ya slide-nya? Sudah ya? Oke, izinkan mungkin pada hari ini saya berbagi lebih kepada sharing. Saya tidak hendak mau menggurui ataupun mengajar Bapak Ibu sekalian, tapi lebih kepada kita sharing knowledge dan juga nanti kita bisa berdiskusi apa yang mungkin Bapak Ibu mau tanyakan atau diskusikan. Ada dua garis besar yang hendak share. Yang pertama adalah karena ini bicaranya adalah soal UMKM, maka saya ingin share dulu sebetulnya kriteria UMKM itu seperti apa. Kemudian juga bagaimana bentuk badan usaha yang nanti bisa kemudian dijadikan satu opsi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sedang menggeluti bisnisnya dalam menjalankan operasional perusahaan yang bersangkutan, bentuk yang sekiranya cocok dan sesuai dengan karakter yang bersangkutan. Nah, dari sisi UMKM sendiri ada saya coba breakdown antara terkait dengan konsep dan definisi, kemudian bentuknya dan siklus hidup. Nah, pertanyaan awal saya mungkin seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat ada gambar seorang bapak gitu ya. Ini bapak ini bernama Hernando de Soto, dia seorang nobelis dan juga seorang pemenang Nobel Ekonomi sekitar tahun 2000-2001. Salah satu teori bukunya yang cukup terkenal adalah The Mystery of Capital. The Mystery of Capital ini sebetulnya menceritakan sesuatu yang mirip sekali dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, dia tuh melakukan riset ke berbagai negara berkembang. Salah satunya adalah Filipina, kemudian negara dia sendiri yaitu Peru, terus kemudian ke daerah Afrika saya lupa, tapi kalau di Asia Tenggara itu Filipina, kemudian Brazil, dan negara berkembang lainnya. Ada dua lagi teman saya lupa. Ternyata di negara berkembang itu rata-rata mempunyai kemiripan yang lebih kurang sama, yaitu bahwa banyak usaha kecil atau usaha mikro atau bahkan usaha ultra mikro yang mereka kesulitan untuk memperoleh perizinan usaha dari pemerintah dengan birokrasi yang sangat kompleks, prosedur yang berbelit dengan waktu yang lama, bahkan mungkin ditambah lagi dengan biaya yang sangat besar. Dan ternyata mereka kemudian malah memperoleh izin yang bukan dari pemerintah, tapi dari organisasi masyarakat setempat.
Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan hal ini di negara kita sendiri ya. Mungkin di sekitar Bapak Ibu kalau mau buka sebuah usaha atau mungkin kita hendak berdagang itu selalu nantinya ada yang datang, kemudian ujungnya adalah terkait dengan uang keamanan dan sebagainya. Ternyata di negara berkembang lain pun lebih kurang sama. Nah, ini adalah efek yang kemudian akhirnya berdampak kepada bagaimana seorang pelaku usaha itu dia mau membuat sebuah usaha, tapi ketika izin dari pemerintah sangat sulit dan berbiaya tinggi, maka akhirnya ada cara seperti itu. Nah, ini yang kalau kata Hernando de Soto dikatakan sebagai extra legal. Dia tidak ilegal, tapi dia juga tidak legal. Dia melakukan bisnis yang tidak dilarang, dia melakukan perdagangan yang tidak dilarang. Ya, misalnya contoh paling kecil di depan setiap hari yang kita mungkin barangkali konsumsi, misalnya nasi uduk atau lontong sayur, gitu kan. Dia tidak ilegal, tapi dia mungkin barangkali tidak izin terhadap otoritas tempat, gitu ya. Kemudian dia juga tidak legal. Kenapa? Karena dia tidak mengajukan izin yang tadi. Nah, ada istilah kedua lagi namanya sandbox policy. Kalau ini adalah sebetulnya berkaitan dengan dunia fintech atau dunia teknologi keuangan, di mana sebelum sebuah perusahaan itu dia mencoba untuk memasarkan kepada pihak lain, maka dia harus diuji dulu, dites dulu ketahanannya, kerentanannya agar kemudian tidak memberikan dampak buruk kepada konsumen yang lain. Nah, yang ketiga ada konsep yang namanya related. Ini adalah usaha yang sebetulnya dia tanpa diatur pun dia bisa jalan. Tanpa ada pengaturan izin, tanpa ada pengaturan birokrasi apapun, ketika dia mau berusaha silahkan saja. Dan ini bahkan mungkin nggak bahkan mungkin barangkali ketika diatur malah berdampak malah jadi nggak bagus gitu. Paling mudah self regulated itu adalah ketika dulu tahun 2015 ramai isu mengenai Gojek dan Grab, ketika kemudian Kementerian Perhubungan tuh mengatakan bahwa ini bisnis yang ilegal, padahal itu bukan bisnis yang ilegal, betul-betul dinyatakan dilarang. Ini Gojek dan Grab pada masa itu dia nggak dilarang, tidak ada kata yang melarang tersebut, tapi memang tidak ada aturan yang mengatur. Namun ternyata dibutuhkan masyarakat. Kita bisa melihat sendiri bagaimana kemudian akhirnya masyarakat lebih menggunakan jasa ojek daring ketimbang mungkin jasa ojek yang offline atau ojek pangkalan, karena mereka adalah konsumen dari sisi harga, padahal belum ada pengaturan sama sekali. Namun si perusahaan dia mampu mengatur diri sendiri, di mana dia juga melihat peraturan yang lain supaya dia nggak merugikan mitranya dan juga konsumennya. Ini yang dinamakan self regulated. Atau dalam konsep Islaman kita tahu dengan konteksnya ini sebetulnya mempunyai kemiripan yang sama meskipun ada hal berbeda. Di mana dalam konteks muamalah intinya semua boleh, semua nggak ada masalah, semua nggak ada larangan sepanjang jangan nabrak aturan tertentu yang melarang muamalah yang bersangkutan seperti itu. Nah, ini mungkin gambaran pengantar awal dari saya. Nah, saya sedikit cerita soal situasi UMKM kita. Kalau mungkin sedikit hendak saya share, jumlah UMKM kita itu adalah 99,99% dari total unit usaha di Indonesia dan sebanyak 63,4 juta unit usaha. Sisanya sebesar 6.000 unit usaha yang lain adalah usaha besar. Bahkan UMKM ini yang mungkin sedang dijalankan Bapak Ibu semua, itu sebetulnya adalah berkontribusi sangat penting bagi negara dan juga bagi masyarakat, karena mampu menyerap tenaga kerja hingga 97%. Dan bahkan sebesar 98% dari 97% tadi itu adalah usaha mikro dan usaha informal. Nah, itu ya yang kita melihat bahwa ada kelebihan kekurangannya. Dari sisi ekonomi sebetulnya dari sisi kelebihan itu sendiri adalah pada tahun 98 2008 bisa dikatakan krisis yang terjadi di Indonesia itu lebih banyak kena ke usaha besar. Tapi berbeda dengan konteks sekarang ketika ada pandemi COVID-19, ternyata dampaknya lumayan cukup signifikan bagi UMKM karena dia tidak mengenal karena dia bukan krisis sistem keuangan tapi memang pada krisis kesehatan, di mana akhirnya semua harus bahkan negara lain lockdown ya, kita mungkin masih menerapkan PSBB atau partial lockdown, di mana antara ekonomi dan kesehatan juga tetap seiring sejalan. Dan rupanya lockdown pun di negara lain juga nggak terlalu berdampak bagus buat ekonomi ternyata. Satunya adalah negara Singapura.
Dan Malaysia pun terancam resesi. Bagaimana dengan kita? Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan jumlah PT dari total unit usaha sendiri, jumlah PT yang tercatat, ini saya mungkin tidak update, tapi per Maret 2020 itu sekitar 1 hingga 1,5 juta PT yang tercatat di administrasi hukum badan hukum gitu ya. Nah, sisanya apa? Sisanya adalah kita bisa bayangkan mungkin usaha perorangan, firma atau CV yang dibuat oleh Bapak Ibu sekalian, yang registrasinya sedang dalam tahap masih dalam tahap pindah ya, atau transmigrasi dari Kementerian Koperasi dan Mahkamah Agung ke Kementerian Hukum dan HAM. Dengan jumlah koperasi dia lebih kurang sebanyak 123.048 per data 2019. Ini data-data sangat sementara ya, dengan jumlah anggota 22,4 juta anggota. Berikutnya, nah ini dia kriteria UMKM. Mungkin Bapak Ibu tinggal melihat sebetulnya kriteria kami ini masuk yang mana nih. Gitu. Paling gampang mungkin lihat dari penjualan tahunan. Kira-kira masuknya kemana? Apakah kriteria mikro, kecil, ataukah menengah? Atau jangan-jangan di atas itu usaha besar. Nah, apa sih usaha mikro itu? Usaha mikro yang pasti adalah usaha yang dimiliki oleh orang perorangan. Dan dia sifatnya adalah badan usaha perorangan. Jadi, atau yang kata-katanya usaha informal yang mungkin tidak tercatat, tidak terdaftar, dan tidak mungkin barangkali mempunyai persyaratan izin yang sangat kompleks. Barangkali hanya sekedar membuka usaha saja, kalau mungkin bahkan mungkin nggak perlu berizin. Terkadang tinggal dia daftar di akun Instagram bisnis, kemudian dia mengadakan daftar di Instagram ad dan menyebarkan itu semua ke khalayak publik gitu. Dan itu nggak perlu izin, dia mungkin hanya mengisi beberapa formulir yang ada dalam secara daring di dalam Instagram yang bersangkutan, termasuk identitas dan juga alamat atau alamat email dari pelaku usaha yang bersangkutan. Usaha kecil itu dia berdiri sendiri juga sama usaha mikro ya, dengan tadi kekayaannya antara dari 50 hingga 500 juta dan penjualan tahunan di atas 300 hingga 2,5 M. Bahkan 2,5 M itu juga masih dianggap usaha kecil gitu ya. Jadi bukan berarti dia usaha yang besar gitu. Nah, yang pasti usaha kecil ini dia mesti single berdiri sendiri dan dia bukan anak usaha dari usaha menengah atau usaha besar di atasnya. Kalau dia anak usaha dari usaha besar atau usaha menengah di atas, maka dia bukan dianggap sebagai usaha kecil. Begitupun dengan usaha menengah, dia juga harus berdiri sendiri. Dia bisa perorangan atau dia berbentuk badan usaha. Yang tentu saja nanti terserah kepada pilihan Bapak Ibu sekalian. Yang mana yang cocok, yang mana mungkin barangkali juga harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana kekayaan bersih dan juga hasil penjualan tahunan sebagaimana yang terdapat di slide presentasi saya itu antara 500 juta hingga 10 M dan dengan penjualan tahunan 2,5 M sampai dengan 50. Nah, itu adalah usaha menengah. Di atas itu semua adalah usaha besar. Nah, ternyata kriteria ini di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian itu punya kriteria sendiri. Tapi kalau kriteria di Kementerian Pertanian untuk hortikultura itu dia sebetulnya nggak against dengan UMKM. Justru yang di perindustrian dia bahkan menyebutkan dia punya kriteria sendiri sampai dengan jumlah tenaga kerja. Gitu. Apakah kemudian dalam hal ini perindustrian usaha Bapak Ibu perindustrian atau enggak? Ini juga kemudian kan juga sempat membuat barangkali confuse sebetulnya masuk yang mana. Nah, kalau Bapak Ibu sering mengamati RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang halamannya berjumlah 1000-an lebih, bahkan saya pun terkadang juga pusing bacanya karena itu 1000-an ya, dan jumlah pasal juga sangat banyak sekali yang perlu direview gitu. Itu nantinya kriteria UMKM itu akan diseragamkan. Kriteria UMKM akan diseragamkan gitu dan kemudian akan diatur dalam peraturan pemerintah di bawah Undang-Undang UMKM. Nah, ini kita belum tahu kira-kira kriteria akan seperti apa. Apakah masih sama dengan Undang-Undang UMKM yang lama atau tidak gitu. Yang pasti 3 kriteria muncul dari hortikultura, industri dan masing-masing Undang-Undang UMKM itu kan dijadikan seragam. Karena nggak boleh lagi ada yang punya kriteria sendiri. Oke, berikutnya bentuk badan usaha. Nah, di sini ada jenis badan usaha dan juga perbandingan badan usaha dan badan hukum. Nah, sebelum masuk ke situ,
eh, bicara soal UMKM sebetulnya bicara soal siklus hidup ya. Jadi UMKM usaha pun sebetulnya mirip seperti manusia. Kenapa? Karena dia ada proses kelahiran, proses pendirian ya. Kemudian kita menentukan bentuknya seperti apa. Kalau mungkin manusia kita nggak bisa menentukan seperti apa jenis kelamin, karena itu udah urusan yang maha kuasa. Kemudian kita bisa menentukan apa nama usaha yang bersangkutan. Nama PT-nya apa? Seperti PT Prima Leksika Cendikia. Atau mungkin tadi ada usaha Jia dari Bandung Mozzarella itu. Kemudian kita tentukan modalnya kita menentukan berapa. Kemudian siapa yang kira-kira mendirikan dan siapa yang menjadi pemiliknya. Apakah diri kita sendiri ataukah kita mau bermitra dengan orang lain. Nah, kalau misalnya mungkin kita udah sepakat, oke, kita dirikan. Bentuknya itu diserahkan pada Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada proses pendaftaran, ya, pendaftaran atau kalau dia konteksnya bukan badan hukum, dia pendaftaran. Kalau dia badan hukum, maka tentu saja dia bentuknya bentuk pengasahan dengan mengajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Barulah kita kemudian rapikan dokumen-dokumennya, seperti NPWP kita, sekarang udah ada NIB ya, dan juga kita buat rekening. Kenapa rekening ini penting? Bagaimanapun rekening itu sebetulnya juga menjadi salah satu menunjukkan sebuah perspektif konsumen bahwa ternyata usaha ini sudah mempunyai rekening atas nama badan yang bersangkutan. Ini juga penting bagi Bapak Ibu yang di UMKM. Kenapa? Karena juga terkadang misalnya ternyata Bapak Ibu bergerak di bidang usaha, itu rekening atas nama perusahaan, ya ketimbang rekening atas nama pribadi, itu juga itu akan jadi faktor penentu juga ketika mungkin Bapak Ibu mengadakan tender di pemerintahan ataupun kalau lembaga saya kan lembaga riset ya, itu di lembaga donor itu mereka melihat apakah ini pribadi ataukah rekening atas nama perusahaan. Kemudian perizinan usaha yang tentu saya sekarang sudah ada OSS ya. Operasional ya, kemudian bicara operasional mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan usahanya sampai membuka cabang, bahkan buka cabang di luar negeri ya kan, ekspansi usaha. Kemudian jangan lupa bahwa Bapak Ibu juga pasti akan berhadapan dengan resiko kepailitan. Apa sih kepailitan? Pailit itu sama dengan bangkrut? Tidak. Pailit itu adalah sebuah peristiwa hukum di mana ketika Bapak Ibu punya hutang ya atau punya kepada dua pihak atau lebih dan kemudian ternyata jatuh tempo, maka hutang Bapak Ibu tadi itu bisa kemudian mempailitkan Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu sedang berkeuntungan yang puncaknya. Jadi bisa dipalitkan. Jadi ketika dipalitkan, maka seluruh harta, seluruh operasional Bapak Ibu sekalian haruslah berhenti seketika itu juga dengan merujuk kepada putusan hakim yang bersangkutan di pengadilan niaga. Dan akhirnya kurator masuk untuk membereskan semuanya dan membereskan semua hutang-hutang yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Tapi bukan berarti kemudian Bapak Ibu itu dianggap bangkrut. Kalau memang ternyata Bapak Ibu perusahaannya sehat, bisa bisa dilawan dengan cara apa? Dengan cara ya bayar saja utangnya atau mengajukan sebuah perlawanan bahwa perusahaan kami sehat, tidak ada perusahaan kami bisa bayar hutang seperti itu. Nah, beda kalau dalam kondisi betul-betul tidak punya aset dan kemudian hutangnya jauh lebih banyak dari penghasilan, tentu saja itu bisa masuk kategori yang dinamakan dengan bankrupt gitu ya. Kalau ternyata kemudian akhirnya ini maka harus diubarkan dan ada proses likuidasi yang harus dilalui oleh Bapak Ibu. Cuma memang ajaibnya Indonesia ini adalah banyak sekali perusahaan muncul, tapi kalau untuk ngebubarin sangat minim. Jadi lebih banyak perusahaan itu dibuat akhirnya mati suri. Hidup segan, mati tak mau. Terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sektor developer. Contoh mungkin yang saya amati adalah komplek perumahan saya sendiri, yang banyak isu mengatakan bahwa perusahaan ini udah bubar karena dia sudah punya proyek di tempat lain. Tapi kalau kita telusuri lagi dengan data yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, ternyata perusahaan ini masih aktif. Tapi nggak tahu ini perusahaannya ada di mana. Kantor marketingnya pun sudah tutup. Kemudian antara alamat di data di Kementerian Hukum dan HAM dan data yang real kita ke lapangan itu pun sudah nggak match. Kita nggak tahu lagi nih sebenarnya orangnya pada kemana. Tapi perusahaannya masih aktif. Cuma secara de facto mungkin dia sudah tidak tidak menjalankan usaha lagi. Banyak seperti itu. Nah, berikutnya bentuk badan usaha. Nah, secara garis besar ada dua, yaitu badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui semua, ada yang namanya PT dan koperasi, ya. Dan kemudian apa sih bedanya badan hukum dengan tidak badan hukum?
nanti ada di slide berikutnya. Kalau untuk usaha yang tidak berbadan hukum atau perusahaan dagang sebetulnya masuk perusahaan perorangan. Jadi usaha dagang atau perusahaan dagang itu adalah kalau kita merujuk pada aturan yang berlaku itu sebetulnya nggak diakui, bukan ilegal, bukan, tapi memang tidak ada istilah itu dalam hukum perusahaan. Namun itu adalah sebuah istilah memang melekat dan turun-temurun dari zaman kolonial Belanda ke kita. Kalau dalam bahasa Belandanya handal maskapai atau maskapai perdagangan atau perusahaan perdagangan. Namun dia pada dasarnya adalah usaha perorangan yang dibangun oleh Bapak Ibu yang mungkin dalam hal ini tidak tidak memanfaatkan legalitas hukum usaha untuk operasional Bapak Ibu. Bukan berarti dilarang, tapi bolehkan. Tapi nanti ada konsekuensi tertentu yang dalam hal ini juga akan berdampak pada Bapak Ibu sekalian ketika ketika menghadapi sebuah barangkali satu isu atau masalah. Nah, berikutnya adalah firma. Firma ini biasanya kantor jasa. Kantor jasa yang bergerak di sektor jasa hukum, perpajakan ataupun akuntansi publik. Bahkan mungkin termasuk profesi penilai juga. Nah, firma itu jarang digunakan untuk usaha-usaha yang mungkin di luar tadi, meskipun ada gitu ya. CV ini yang paling cukup banyak. Sayangnya memang catatan-catatannya belum muncul karena untuk pendaftaran firma dan CV itu juga sebelum berlakunya PP OSS atau peraturan pemerintah OSS itu ada di Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung sendiri kan kemudian juga menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tersebar di 34 provinsi, sekitar 500 lebih 500 lebih dari Pengadilan Negeri di Indonesia. Gitu. Nah, ketika semua data itu akhirnya dimasukkan ke Kumham, ini yang mungkin masih dihitung kembali. Gitu. Nah, terakhir adalah persekutuan perdata. Ini yang bentuk bebas sebetulnya ya dari kolaborasi dua orang atau lebih yang sebetulnya punya kemiripan juga dalam konteks usaha perorangan, tapi juga bisa dilakukan dalam konteks yang lain, misalnya konteks project-project ya, yang mungkin barangkali Pak Ibu pernah ada barang project bareng berdua, kemudian mengerjakan sebuah project yang memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi menjadi dua. Itu satu bentuk dari usaha yang ada di Indonesia. Nah, detailnya ini adalah seperti ini. Nanti Bu Novi barangkali akan menjelaskan lebih detail terkait dengan prosesnya. Tapi kalau melihat dari perbandingan adalah seperti ini kurang lebih. Antara usaha perorangan, kemudian perdata, firma, CV, koperasi, dan PT. Jumlah pendiri itu bervariasi, ya. Termasuk permodalan juga dalam hal ini itu juga terkadang secara umum dia sekarang untuk PT sendiri itu dibolehkan untuk punya di bawah 50 juta. Merujuk kepada peraturan pemerintah, saya lupa nomornya, tapi tahun 2016. Namun dalam sektor tertentu ada modal minimum yang harus dipenuhi, terutama yang usaha-usaha besar ya. Seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan itu lokal, kecuali PT, itu bisa asing juga. Kemudian pendirian itu tentu saja menggunakan notaris ketika dia masuk ke firma, CV, dan juga ke koperasi hingga PT. Dan yang berbentuk badan hukum itu adalah hanya PT dan koperasi. Gitu. Nah, perkembangan sekarang, sejak adanya RUU Cipta Kerja, ini mungkin informasi pada Bapak Ibu sekalian, jumlah pendiri koperasi nanti akan dikurangi dari 20 orang menjadi minimal 3 orang untuk koperasi primer. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian hendak membuat koperasi, kalau menurut Undang-Undang 2592 sekarang, koperasi sekarang, itu minimal Bapak Ibu mesti mengumpulkan 20 orang dulu baru bikin koperasi. Tapi nanti ketika undang-undang ini disahkan, itu yang saya baca draftnya itu kan dikurangi menjadi 3 orang. Ini memang sebuah pro kontra yang terjadi juga pada saat saya pernah mengisi webinar soal UMKM ini, di mana dia mengatakan di mana makna kegotong royongan yang betul sekali. Memang ada soal gotong royongan yang sebetulnya menjadi ideologi koperasi. Namun dalam kenyataannya ternyata mencari 20 orang pun juga bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan mencari 10 orang yang punya pemikiran yang sama, visi yang sama untuk membuat sebuah koperasi, itu juga hal yang sulit. Nah, saya sempat mengusulkan bahwa jangan 3 orang lah, kalau bisa 5 itu mungkin moderat, atau 7. Gitu. Sehingga tidak menghalangi orang untuk membuat koperasi, namun juga tidak mendegradasi makna dari kegotong royongan yang bersangkutan. Nah, terakhir soal PT,
PT ini nanti akan ada namanya PT perorangan. PT yang bisa didirikan oleh Bapak Ibu sekalian oleh satu orang secara tunggal. Gitu. Dan apa namanya, kemudian itu juga mengadopsi konsep yang ada di Malaysia, Singapura, bahkan negara seperti Uganda, Pakistan, dan Ethiopia itu sudah punya model PT yang bisa didirikan oleh perorangan. Kalau tadi Bapak Ibu punya perusahaan dagang yang sifatnya bukan badan hukum, maka nanti bisa menggunakan PT perorangan, mendirikan PT perorangan. Seperti itu. Namun sekali lagi PT ini nggak boleh dimiliki oleh badan usaha yang lain, harus oleh orang sendiri. Next, nah ini adalah perbedaannya kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, dari jenis badan usahanya. Kemudian kelebihannya, kalau badan usaha berbadan hukum ini dia kalau ada masalah, tentu saja ganti kerugiannya nanti hanya sebatas modal yang disetorkan. Tapi bukan berarti kemudian nanti kalau misalnya modalnya nggak cukup, akhirnya lepas tangan, nggak, tetap ada tanggung jawabnya, cuma memang ada pemisahan kepemilikan yang akhirnya tidak bercampur dengan harta kekayaan pemiliknya gitu ya. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, itu itu tetap dia langsung masuk juga ke harta kekayaan dari pemilik yang bersangkutan gitu, akan disita semuanya. Kalau mungkin PT, dia dalam hal ini dia sebatas harta yang ada di dalam PT yang bersangkutan. Itu dari sisi kelebihan. Kekurangannya tentu saja untuk badan hukum seperti PT dan koperasi pendiriannya minimal 2 orang. Untuk PT kurang. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum itu dia mungkin dalam hal ini dia bisa disediakan oleh 1 orang saja. Oke, itu mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian mau saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kepanjangan, dan saya mohon maaf juga jika ada kekurangan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Akhirul kata dari saya, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, menarik sekali nih Pak Ajis nih pemaparannya. Sangat jelas dan sangat terang mengenai apa sih badan usaha dan badan hukum, terutama tipe-tipe jenis badan usaha dan badan hukum. Ya, yang mungkin bisa kita aplikasikan pada usaha kita pada hari-hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya dengan Ibu Novianti, kebetulan Ibu Novianti juga sudah hadir. Kami mengingatkan kembali ya untuk kepada peserta untuk mute ya, tolong di-mute untuk volumenya, untuk suaranya agar tidak mengganggu suara dari narasumber terutama yang akan menyampaikan materi. Oke, berikutnya panitia juga akan mendistribusikan daftar hadir ya, panitia akan memberikan link ya untuk diisikan daftar hadirnya. Daftar hadir ini nanti akan digunakan untuk penerbitan e-sertifikat ya. Kemudian kita juga akan memberikan link untuk materi. Kemudian ada recording yang akan kita share. Jadi di daftar hadir itu tolong dibantu pengisiannya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi berikutnya ya dengan Ibu Novianti Hapsari. Saya akan share screen ya untuk CV dari Ibu Novianti ini sendiri. Oke. Sudah dilihat ya? Oke. Ibu Novianti ya, saat ini beliau sebagai notaris dan PPAT di Kabupaten Karawang ya. Pendidikan beliau adalah dari Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwipayana ya, kemudian magister kenotariatan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pengalaman kerja beliau ya sudah disampaikan bahwa saat ini beliau sebagai PPAT di Kabupaten Karawang dan juga notaris di Kabupaten Karawang ya. Beliau juga pernah mengajar di Universitas Dharma Persada dan Universitas Al-Azhar Indonesia. Founder dari Kongko Hukum ya yang saat ini kita lagi berkolaborasi dengan BLC Consulting, serta penulis buku Aspek Hukum dalam Bisnis. Oke, selanjutnya untuk pemaparannya saya akan persilakan kepada Ibu Novianti menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Dodi. Selamat siang Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang sudah bergabung di acara sharing session hari ini. Baiklah,
sebenarnya saya juga sama dengan Pak Aziz akan melanjutkan sharing ya. Kita sebenarnya tentu Bapak Ibu yang di sini juga mungkin ada yang mempunyai background hukum yang sehari-hari juga tentu mengerjakan mengenai PT dan badan hukum juga badan usaha. Di sini saya ingin sharing mengenai pendirian badan hukum dan badan usaha. Mungkin saya lebih ke teknis pendiriannya melanjutkan dari Pak Aziz. Pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari firma. Tadi sudah dijelaskan bahwa dari badan hukum dan badan usaha ada perbedaannya. Di sini nanti juga saya sedikit membahas. Di sini saya pertama akan membahas mengenai firma. Firma ini tidak ada undang-undang khusus yang mengaturnya dan merupakan produk dari KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang ada di dalam bab 3 dan 1. Sebagaimana dinyatakan bahwa persekutuan perdata dan firma ini yang tadi sudah disampaikan dari Pak Aziz bahwa terdiri dari minimal 2 orang. Lalu di sini firma bentuknya ada 2, ada yang berbentuk CV. Kalau di sini firma merupakan bentuk yang lebih umum, terbatas di mana ada CV pesero aktif dan pesero komandan. Nanti CV juga akan dibahas lebih lanjut. Jadi intinya dapat dikatakan bahwa seluruh pesero dalam firma itu mempunyai kedudukan yang sama, pesero pengurus dan juga tidak ada pesero dari komanditer. Nanti saya akan jelaskan mengenai pesero pengurus dan pesero komanditer. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai plus minus firma. Di sini sebenarnya saya sama seperti Pak Aziz pengennya diskusi langsung ya. Kalau plus minus firma itu yang tadi disampaikan bahwa firma ini sebenarnya mempunyai tujuan yang sama. Misalkan Bapak Ibu pernah mendengar firma ini adalah orang-orang ini kedudukannya sama, tujuannya sama gitu. Misalkan mendirikan firma yang seperti badan hukum. Ini bentuknya firma. Kalau plusnya yaitu bahwa modalnya relatif besar dari usaha perseorangan. Tadi disebutkan oleh Pak Aziz juga bahwa perusahaan perorangan yang perorangan ini tidak masuk sebenarnya di dalam dunia usaha gitu. Lebih banyak orang ke badan usaha yang bentuknya CV atau PT. Seperti itu. Dan firma ini tadi sama-sama di kedudukan yang sama. Pendiriannya pun hal positifnya bahwa di sini lebih mudah membuat firma dibandingkan dengan badan hukum seperti PT. Minusnya, tanggung jawab pemilik ini tidak terbatas. Nanti di akhir sebelum masuk ke PT saya akan jelaskan yang dimaksud dengan tanggung jawab tidak terbatas ini seperti apa. Nah, kepemimpinannya pun bisa lebih karena yang tadi saya sampaikan bahwa di sini tidak ada pesero komanditer dan tidak ada pesero komanditer, jadi hanya pesero pengurus. Jadi mereka mempunyai kedudukan yang sama terhadap suatu keputusan. Nah, dikhawatirkan apabila ada perselisihan tentu ini akan lebih terjadi bentrokan-bentrokan karena mereka mempunyai posisi yang sama gitu. Dan kesalahan seorang sekutu bisa ditanggung jawab sebagai tanggung jawab bersama. Lalu kelangsungan hidup perusahaan ini tidak menentu. Selanjutnya next. Sama seperti badan usaha atau badan hukum lainnya. Sekarang kita sudah mengenal namanya adalah kalau bahasa trennya sabu, tapi sabunya di sini sabu positif ya Bapak Ibu semua, yaitu sistem administrasi badan usaha. Terlebih dahulu sebelum kita membuat suatu usaha semua wajib mau firma, mau CV, mau PT, yayasan, kita harus melakukan pengecekan nama. Pengecekan nama ini perlu diketahui bahwa ada 3 suku kata dan tidak boleh menggunakan bahasa asing. Itu ya. Jadi misalkan di sini Bapak mau membuat usaha entah firma, CV atau PT dengan misalkan memakai ready maju, ready-nya tapi bahasa itu ready-nya siap, pakai bahasa Inggris. Itu tentu tidak akan disetujui oleh Kementerian Hukum kita. Dan ini bisa kita cek untuk firma ada di sistem administrasi badan usaha. Nah, sebelumnya ada juga kita setelah pengecekan, kalau dari saya sendiri selaku praktisi di bidangnya sebagai notaris, saya pribadi sudah menyiapkan form gitu. Form di mana di situ harus mencantumkan KTP lebih dari 1 orang,
minimal 2, dan sedikit saya informasikan bahwa baiknya tidak suami istri. Sedikit saya masuk ke dalam hubungan, perkawinan ya, bahwa badan usaha ini mempunyai tanggung jawab renteng. Jadi sampai ke harta pribadi. Tentunya, di mana apabila suami istri doang berdua, apabila salah satu dinyatakan pilot itu otomatis sampai ke harta pribadi. Makanya tidak diperbolehkan suami istri. Karena kalau suami istri tentu satu pilot ya pilot semua gitu. Tapi, biasanya kalau di hadapan kita, kita tanya suami istri atau bukan. Lalu kalau bukan misalkan ini perempuan dan laki-laki atau ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi kita tanya suami istri atau bukan? Oh bukan, oke lanjut. Ada pernyataannya juga, lalu kalaupun ternyata mereka tetap mau buat, kita harus masukin ada orang ketiga. Orang ketiga sebagai, persero di dalam firma atau CV tersebut. Nah, setelah data-data tersebut ada, kita buatkan akta pendirian, lalu kita proses tanda tangan juga ditulis, kita daftarkan. Melalui tadi Sabu berdasarkan Permenkumham nomor 17, nanti tentu akan mendapatkan surat keterangan terdaftar. Nah, sebelumnya itu ada di pengadilan negeri, tapi, semenjak tahun 2018 ini kita memakai sistem Sabu dan secara online, membuat semuanya lebih praktis dan lebih mudah. Lalu setelah akte keluar, itu diwajibkan juga membuat NPWP dan domisili. Tentu juga didaftarkan di OSS. Mungkin di sini juga banyak yang sudah mengetahui apa itu OSS, Online Single Submission. Nanti akan memperoleh NIB, ini adalah seperti izin. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Next. Kita sekarang masuk ke CV. Sebenarnya firma sama CV ini sama-sama badan usaha, tetapi bedanya adalah kalau CV itu adalah persekutuan dengan firma yang memiliki lebih dari satu sekutunya. Jadi ada yang namanya sekutu pengurus atau komplementer, yang satu lagi adalah sekutu komanditer. Perbedaannya apa sih gitu? Sekutu komanditer itu adalah dia hanya memasukkan dana ke dalam usaha tersebut, tapi tidak ikut campur di dalam berjalannya perusahaan tersebut gitu. Ini adalah sekutu sekutu komanditer. Next. Oke, akan saya jelaskan mengenai sekutu komanditer atau, satu lagi sekutu komplementer. Nah, sekutu aktif disebut, merupakan yang komplementer. Ya layaknya seringnya disebut itu juga bisa direktur gitu, itu yang menjalankannya ya. Atau kalau di PT komanditer itu lebih ke hanya menaruh saham. Kalau di sini dia hanya menaruh nilai uang. CV adalah persekutuan dengan setoran uang, barang, tenaga, atau pemasukan para sekutu. Dibentuk, di sini teman-teman bisa lihat ya, lebih dari satu. Jadi wajib ada 2. Nah, ada namanya sekutu aktif atau disebut komplementer yang tadi saya jelaskan, sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak membuat perjanjian. Jadi kalau kemana-mana, ketemu orang, ke bank, atau segala macam, itu memakai yang aktif adalah aktif atau dari komplementer. Tapi kalau yang komanditer, dia hanya sebatas dari dana yang dimasukkan. Disebut juga sekutu pasif. Kenapa disebut sekutu pasif? Karena hanya sebatas dan bertanggung jawab juga hanya sebatas modal yang dimasukkan. Untungnya pun juga dihitung dari modal yang diberikan. Jadi, saya sedikit memberikan gambaran apabila ada namanya CV maju mundur. Nah, CV maju mundur ini terdiri dari A, merupakan sekutu aktif atau komplementer, sedangkan yang B merupakan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Ini saya biasanya suka coret-coretan, cuman di dekat sini lagi nggak ada kertas. Nah, misalkan mereka sama-sama memasukkan uang 50 juta di dalam CV tersebut. Jadi A memasukkan 50 juta dan B memasukkan 50 juta. Berjalan waktu mereka ada tender senilai 200 juta. Bagaimana nih penanggung-jawabannya apabila dalam tender tersebut one prestasi gitu yang disebabkan oleh CV maju mundur tersebut. Dari komanditer hanya sebatas dari yang 50 juta yang dikeluarkan. Jadi cukup 50 juta itu ya itu batasan dia untuk melakukan pertanggungjawaban. Tapi si komplementer ini bukan hanya 50 juta. Nah, bagaimana nih terkait 100 jutanya lagi kan mereka punya
tender yang 200 juta yang kewajiban yang mereka lakukan itu, sementara mereka prestasi. 100 jutanya ini akan diambil dari harta pribadi. Jadi si sekutu aktif atau sekutu komplementer ini akan bertanggung jawab sampai ke harta pribadi dari personalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang tadi saya yang menyambungkan sebelumnya, apabila suami istri merupakan sekutu aktif dan sekutu komanditer. Nah, ini kan sama aja, makanya tidak diperbolehkan kembali kepada undang-undang juga undang-undang perkawinan. Ini jadi harta campur. Makanya kalau di dalam suatu usaha yang bentuk badan usaha tidak diperbolehkan hanya suami istri saja. Harus ada orang yang di luar dari mereka. Nah, next. Kelebihan dari CV ini sama seperti sedikit sama seperti Firma bahwa pendiriannya tidak terlalu rumit. Tapi menurut saya sekarang dengan adanya Sabu dan dengan adanya Sabu ini mau CV, mau via PT, semua insya Allah tidak terlalu rumit. Jadi kita semua serba online dan bisa cepat. Jadi pendiriannya tidak terlalu rumit, boleh dengan lisan tapi jarang kali tentunya dan kenapa sih kita harus ke notaris gitu, kayak usaha CV juga boleh ya sebenarnya tidak notaris, tapi baiknya tetap ke notaris karena dikhawatirkan, di kemudian hari ada prestasi antar personalnya gitu. Dan bentuk CV sebenarnya lebih sering didengarnya nih kayak kita ngelihat toko bangunan pinggir jalan CV apa gitu kan, terus kita melihat ada tempat, fotografer CV apa, catering CV juga, jadi lebih sering kedengarannya CV gitu. Tapi, nanti di akhir nanti saya coba berdialog juga dengan Pak Aziz gitu, kalau saya pribadi lebih prefer ke badan hukum gitu. Bapak Ibu, apabila di sini ada yang, bidangnya adalah kuliner atau buka usaha, saya pribadi menyarankan sebagai notaris untuk ke PT. Lalu di CV ini kelebihannya tidak semua sekutu harus mengurus perusahaan. Yang tadi saya sampaikan, persero komanditer hanya sebatas saham yang dimasukkan, itu. Dan struktur organisasi di dalam CV tidak terlalu rumit, biasanya cuma satu. Tapi jangan lupa bahwa apabila CV tersebut mau mengambil kredit atas nama CV, tentu harus ada persetujuan dari persero komanditer. Disinilah perannya dari dari sekutu komanditer tetap harus memberikan persetujuan. Dan besaran modalnya ini tidak ditentukan di dalam KUH dagang tersebut, tidak ditentukan berapa modal yang harus ditentukan. Next. Kelemahan dari CV yang tadi saya sampaikan bahwa apabila sekutu komanditer menjadi sekutu aktif, maka tanggung jawabnya beralih sampai ke harta pribadi. Nah, banyak juga nih yang sekarang orang-orang membuat perjanjian kawin. Nah, saya sedikit bercerita tentang perjanjian kawin ya. Kenapa sih orang bikin perjanjian kawin? Banyak yang bilang, "Oh, takut hartanya si A, istrinya masuk jadi B, padahal dia udah kaya dari dulu," gitu. Nah, sebenarnya nggak seperti itu. Dengan perkembangan zaman, akhirnya para, eee, pengusaha ataupun para yang biasa bergerak di bidang usaha di sini membuat perjanjian. Nah, kelebihannya dari kita adanya perjanjian kawin ini antara suami istri. Nah, apabila terjadi prestasi yang tadi saya cerita, sampai ke harta pribadi, itu tidak akan masuk ke harta katakan suaminya misalnya nyatakan pilot atau dia nyatakan, bisnisnya gagal, sampai ke tanggung jawab pribadi. Nah, tentu si istri tidak, karena bisa dibuktikan di pengadilan bahwa memang ada perjanjian kawin, seperti itu. Nah, CV di sini tidak menumpuk modal dengan jalan menghimpun modal dari sekutunya. Next. Ini gambar dari pendirian CV yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang kita ada namanya sistem administrasi dan usaha. Jadi Bapak Ibu nanti setelah datang ke notaris, cukup dengan membawa KTP dan NPWP pribadi bisa membuat persero komanditer atau CV. Nah, jadi nanti tinggal kita dari notaris atau bisa juga Bapak Ibu langsung kalau untuk OSS nanti bisa membuat sendiri juga, nggak harus notaris. Tapi yang mendaftarkan ke dalam sistem administrasi badan usaha atau SABU adalah notaris. Nah, di sini ada bisa dilihat kita sama-sama melihat ada yayasan, kita masuk
ke sistem administrasi badan usaha. Karena badan usaha seperti yang tadi disampaikan dari Pak Aziz bahwa badan usaha beda dengan badan hukum pertanggungjawabannya. Jadi di kolom-kolom ini pun ada pesan nama sendiri, perkumpulan sendiri, fidusia sendiri, ini adalah yang dinamakan SABU. Next. Kita masuk ke dalam pendirian CV, sebagaimana yang telah dijelaskan, kita harus tetap mengecek apapun bidangnya, kita harus melakukan pengecekan nama. Nah, di sini pengecekan nama CV di sistem administrasi badan usaha yang tadi kita ada di slide sebelumnya. Lalu ke akte, nah nanti di akte itu akan tercantum siapa saja yang masuk ke dalam persero komplementer, siapa yang masuk ke dalam persero pengurus, dan itu tidak hanya 2 orang, mau 3 orang, 4 orang juga boleh. Nah, tapi di sini modal, inilah beda dengan PT dan hukum. Kalau di CV, modal ini tidak dicantumkan. Tapi ada juga sekarang ada akte yang kita masukin karena nanti secara online kita harus tulis tuh berapa modalnya tetap kita cantumkan. Bisa juga dimasukkan ke dalam akte, bisa juga dalam surat pernyataan bahwa modalnya berapa. Karena Bapak Ibu tetap yang mau buka usaha harus mencantumkan kita nanti di dalam mendaftarkan, itu harus memasukkan modal dasar dan modal yang ditempatkan ke dalam usaha CV tersebut. Nah, setelah itu mendapat surat keterangan dari SABU tersebut. Tetap sama dengan firma tadi, pembuatan NPWP dan domisili. Juga didaftarkan di OSS dan memperoleh NIB. Next. Ini mengenai kewenangan pendaftaran. Berjalannya waktu, ini saya sharing sedikit. Berjalannya waktu dari zaman yang lama dengan konsepnya dari KUH Dagang, di sini kita akhirnya sekarang dengan PP nomor 24 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Di sini kita menggunakan persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata, semua ini didaftarkan ke SABU. Next, di sini next. Perubahan kewenangan terkait sebelumnya, sebelum peraturan ini berlaku, ini kita untuk CV dan firma itu didaftarkan atau dimasukkan kita ke pengadilan negeri, ya. Tapi sekarang ke kementerian. Tapi nggak apa-apa juga, misalkan ada beberapa notaris melakukan sesudah SABU, dia mau nih atau diketahui atau didaftarkan ya, karena cuma kayak stempel gitu doang, telah terdaftar. Seperti itu aja juga nggak apa-apa untuk mengcover. Selanjutnya, pendaftaran CV, firma, dan persekutuan perdata. Oke, di sini untuk mendaftarkan CV dan badan usaha, tentu sebelum menandatangani minuta akte, tadi saya jelaskan bahwa Bapak Ibu tetap harus ada NPWP, KTP, dan umur juga sudah masuk kategori dewasa. Gitu, sudah cakap hukum disebutnya. Nah, lalu ada fotokopi alamat lengkap, gitu ya. Selanjutnya, ini saya akan tampilkan AHU online atau proses cepat. Permohonan pendaftaran harus didahului dengan pengajuan nama. Ini saya cuma mau tampilin, sekarang kita udah sistem online, semua jauh lebih cepat. Dan insya Allah kalau Bapak dan Ibu yang mau membuka usaha atau melegalkan usahanya, dari segi pertanggungjawaban ini jauh lebih baik dibentuk badan usaha atau badan hukum. Kita nggak pernah tahu kesandung ataupun kita nggak pernah tahu ritme kita naik turun dari usaha, bisa jadi kita tiba-tiba jatuh usaha kita dan sampai kita punya hutang-hutang ataupun kewajiban di tempat lain itu sampai berakibat bisa masuk ke harta pribadi kita yang akhirnya keluarga pun bisa istilahnya terancam kondisi perekonomiannya. Nah, baiknya tetap buka usaha itu harus ada legalitasnya. Ini di sini ya kita tetap harus pertama mengajukan nama yang tadi saya sudah jelaskan di AHU online ini, insya Allah tidak lama prosesnya bisa cepat. Next. Nah, setelah AHU online keluar, ada yang namanya, tadi saya jelaskan OSS, Online
single sub. Jadi di sini adalah terintegrasi di seluruh pelayanan perizinan. Kalau dulu ada namanya TDP Siup. Sekarang TDP Siup itu tidak perlu, cukup kita mendaftarkan di OSS, ini akan terdaftar dan di situ ada namanya terbit nanti NIB. Next. Ini adalah posisi AHU online dan dalam sistem OSS. Jadi setelah badan usaha setelah didaftarkan kita di badan usaha, kita di dalam AHU online, lalu kita terbitkan NPWP dulu, baru kita bisa masuk ke OSS. Jadi setelah mendapatkan SK pengesahan, diikuti dengan NPWP, baru kita melakukan permohonan. Gitu. Next. Ini adalah peran Ditjen AHU dalam mendukung OSS. Jadi sekarang dari Kementerian Hukum dan OSS ini memberikan kemudahan untuk lebih pelayanan lebih online dan kita jadi lebih tercover jenis usaha kita. Kalau untuk CV, firma itu masuk ke Sabu, koperasi juga ada sendiri, PT juga ada, semua terintegrasi ke dalam OSS. Next. Oke, di sini bahas sedikit mengenai apa yang saya harus lakukan nih setelah pendirian perusahaan saya selesai. Kalau sudah selesai, nah kita mempunyai kewajiban perusahaan. Jangan lupa bahwa kita pajak itu penting. Jadi ada yang bilang, saya masih baru nih, saya nggak mau lapor pajak. Nanti kalau udah makin maju itu lebih keteter. Toh sekarang juga pajak juga bisa konsultasi online, terus konsultan pajak juga banyak, yang nggak ada salahnya lah kita, misalnya kita punya kenalan teman yang mengerti pajak, kita saling sharing ilmu juga, kita juga minta ngerjain pajaknya itu juga bisa. Jadi harus ada kita juga harus tetap melaporkan pajak. Dan jangan untuk usaha-usaha seperti ada brandnya itu wajib melakukan merek daftar mereknya kah. Nanti mudah-mudahan PLC bisa bikin lagi nih webinar mengenai apa bedanya merek, rahasia industri itu beda banget. Di sini para pelaku usaha yang ikut hadir pada hari ini harus paham apa bedanya dari merek, rahasia dagang, desain industri itu semua juga baiknya ketika membuka usaha dilindungi, jangan sampai maaf sedikit kita bahas mengenai kemarin ayam geprek itu juga semarak ya karena cuman masalah beda mendengarkan padahal yang punyanya siapa telat daftar pun itu sangat mempengaruhi. Nah, lalu di sini yang kedua, poin kedua, apakah saya masih membutuhkan SKDP surat keterangan domisili perusahaan? Nah, semenjak adanya OSS ini dan juga di beberapa daerah seperti Jakarta dan Kota Bekasi sudah ditiadakan. Tapi kalau klien saya masih ada yang mau tuh Bapak Ibu, ya misalkan Bu Novi saya tetap mau dong domisili, monggo saya tetap urus. Sebenarnya nggak dari notaris aja kok, pribadi ngurus sendiri bisa. Sebenarnya sih fungsinya untuk apa? Itu enggak ya, nggak jadi nggak bisa jalan kalau nggak ada domisili, sekarang enggak. Sekarang sudah ada OSS semua sudah bisa dengan satu pintu itu aja gitu. Tapi untuk misalnya ngerasa biar mantep gitu, mau bikin juga nggak apa-apa. Nah, apa bedanya CV dengan PT? Menarik banget ini ya. Tadi yang saya jelaskan dan Pak Ajis jelaskan bahwa CV adalah komanditer dan ini adalah badan usaha, bukan badan hukum. Apa bedanya badan usaha dengan badan hukum? Badan hukum ini sudah diatur, biasanya PT, ada undang-undangnya sendiri. Yayasan juga merupakan PT, yayasan merupakan PT, itu udah ada undang-undangnya sendiri, gitu kan. Jadi, lebih di-cover semua dan tentu dilindungi hak-hak dari yang pemegang sahamnya. Itu dan pendirian CV pun memang lebih mudah, tapi tidak ada pengaturan modalnya dan sampai ke harta pribadi. Jadi bisa disimpulkan kalau saya menyarankan baiknya punya usaha itu adalah dengan PT. Nah, poin yang keempat, saya lihat CV-nya disahkan pengadilan negeri. Kok bisa? Ya, memang bisa, tetap bisa. Tapi untuk sekarang tidak bisa. Gimana nih kalau yang lama dengan pengadilan negeri? Itu harus di-upgrade. Datang lagi ke notaris, bawa CV yang lama untuk didaftarkan ke dalam Sabu biar lebih terdaftar. Karena dikhawatirkan nanti ada CV baru yang namanya sama,
Karena waktu mendirikan CV di awal yang belum ada Sabu, itu tidak ada kewajiban untuk pengecekan nama, gitu. Jadi bisa dimungkinkan namanya bisa sama, kalau yang lalu-lalu udah pernah bikin tapi, belum menggunakan sistem Sabu ini. Lalu kapan saya bisa membuka rekening? Nah, setelah semua proses secara administrasi selesai, dokumen sudah lengkap, bawa dokumennya ke bank yang mau kita jadikan sebagai account rekening. Seperti itu. Nanti, kalaupun masih misalkan ternyata masih proses di notaris, nggak apa-apa, dengan akte salinan aja sama cover note itu juga bisa buka rekening. Jadi jangan khawatir, "Aduh lama notarisnya gini." Sebenarnya dengan cover note sama akte itu juga udah bisa ngeluarin, rekening. Lalu boleh saya menjalankan lebih dari satu bidang usaha? Boleh, tapi, menurut saya disarankan mencantumkan bidang usaha. Nah, nanti, di OSS nih, nanti mungkin kalau di sini Bapak Ibu juga udah pernah melihat atau mengikuti webinar OSS, udah nggak bisa tuh kita misalkan bikin yang umum, "Oh, saya mau jual di Jakarta, khusus Jakarta sudah tidak bisa yang perdagangan besar gitu, nggak bisa." Jadi baiknya tetap ada spek-spek khusus, bidang-bidang khusus yang mau, kita jalanin apa, itu disampaikan ke notaris. Itu bisa kalau lebih dari satu. Next, eee, berhubung waktunya juga terbatas, sini sekilas mengenai PT. PT adalah perseroan, persekutuan modal. Nah, di sini adalah kumpulan-kumpulan modal yang lebih, di mana tidak memasuki harta pribadi, jadi hanya sebatas, dana yang dimasukkan. Next, ciri-ciri PT. Badan usaha dapat disebut PT jika kekayaan badan usaha dipisahkan dari harta pribadi. Nah, sedikit cerita bahwa banyak juga loh sekarang CV yang diubah menjadi PT. Bisa, ada. Caranya nggak tapi kita tuh menjamin bahwa CV itu namanya udah, PT belum ada yang pakai namanya gitu. Tetap kita ada prosedurnya, bahwa itu harus kita audit dulu, ditaruh di 3 media nasional gitu, bahwa diumumkan PT ini akan ini, apa ada tunggakan-tunggakan atau apa, itu harus dikasih tahu ke publik. Usaha dapat dikatakan PT jika adanya persero tanggung jawab terbatas nominal saham. Nah, ciri-ciri PT itu adalah satu, Eee, sorry, boleh di-unmute, sorry, di-mute yang masih unmute. Jadi di sini PT itu kewenangannya sudah ada pembatasan mengenai kewajiban, juga pembatasan mengenai saham. Kalau di PT ada namanya direksi, ada namanya pemegang saham, ada namanya komisaris. Nah, ini adalah kewenangan yang beda-beda tuh. Kalau direksi menjalankan perusahaan, komisaris mengawasi perusahaan, kalau pemegang saham dana yang dimasukkan. Tapi rata-rata perusahaan baru itu, direksi komisaris itu merupakan pemegang. Tapi kalau nanti sudah besar, beda nih pemegang sahamnya orang lain atau PT, bisa juga soalnya PT itu menjadi pemegang saham di PT yang lain. Seperti itu. Next, kelebihan PT. Bisa kita baca sama-sama, kewajiban terbatas. Nah, kewajibannya terbatas, tidak sampai, beresiko ke harta pribadi. Dan hanya usaha-usaha yang dicantumkan di dalam, pendaftaran yang merupakan maksud dan tujuan dari PT tersebut. Lalu masa hidupnya abadi. Sebenarnya sih, ada pilihan ya, kalau bisa PT-nya tuh T-nya itu sifatnya tuh, jangka waktunya terbatas atau tidak. Efisien manajemen dan spesifikasi memungkinkan pengelolaan modal dan yang efisien, sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Nah, misalkan PT ini awalnya dari yang kecil, lalu bisa besar, nah itu bisa bikin anak perusahaan atau cabang-cabang dari perusahaannya, gitu. Dan perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan. Misalkan saya 2 orang punya PT, tapi kita berdua mau jual nih, gitu. Nggak perlu dibubarin, dengan, kita jual beli saham itu bisa. Kekurangan dari PT, kerumitan perizinan organisasi. Baik Pak moderator, kita kebut kalau nanti bisa dibaca ya, kekurangan PT menurut saya sih sebenarnya minim dibandingkan badan usaha. Jadi, di sini, baiknya kalau kita lihat tadi tetap, di mana masing-masing itu tetap mempunyai porsinya kalau di dalam PT. Next.
Kita langsung ke bentuknya, syarat pendirian PT sama bahwa PT itu wajib minimal 2 orang atau lebih dan wajib ada yang ditentukan sebagai siapa direktur dan siapa komisaris. Dan modal yang disetorkan sebelumnya kita harus ada data sama seperti tadi akte dan NPWP, KTP dan NPWP untuk membuat akte dan didaftarkan di kementerian. Menetapkan sekarang untuk UMKM itu bisa yang tadi disampaikan Pak Aziz ada nilai terendahnya minimalnya, lalu disetorkan wajib 25% dari modal dasar. Next, tahapannya. Sama seperti tahapan dari pendirian perseroan terbatas, sama seperti dengan CV dan firma pengecekan nama. Gitu. Pembuatan draft, lalu kita setelah, biasanya kalau saya sih ketemu nggak mesti berkali-kali. Kita ketemu pertama, cek nama, bisa by email semua, lebih praktis, kita ada form yang harus diisi, lalu kita masukkan tanda tangan kita untuk bikin aktenya, lalu kita tanda tangan akte, lalu kementerian, pengesahan di kementerian, ajukan NPWP, lanjut OSS. Ini nanti mungkin bisa dibaca ya di materi selanjutnya, di teman Bapak Ibu bisa baca di materi terkait ada pendirian apa aja sih isi-isi dari pendirian akte, kurang lebih sih dari yang saya ceritain tadi. Itu aja, sekian dari saya, terima kasih. Ini pembuaran PT juga nanti bisa kita baca sambil kita diskusi. Kembalikan ke Pak Dodi selaku moderator. Baik, terima kasih Bu Novianti. Menarik sekali Bu pemaparannya. Sangat jelas dan sangat teknis sekali ya. Sangat berguna buat Bapak Ibu sekalian ya, yang jadi peserta, terutama para penggiat dan pelaku usaha UMKM. Di catatan saya sudah masuk beberapa pertanyaan ya. Saya akan batasi menjadi 3 pertanyaan dulu ya, 3 pertanyaan awal yang akan kita sampaikan. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada yang masih ada yang mau bertanya silakan bisa ditulis di kolom chat atau raise hand kalau ingin bicara langsung dengan narasumber, nanti kita akan buka mute-nya, bisa kita persilahkan. Oke, saya akan bacakan pertanyaan pertama. Sepertinya ini untuk Pak Ajis ini. 2 pertanyaan pertama ini akan untuk Pak Ajis. Yang pertama adalah banyak pelaku usaha yang saat ini merasa kesulitan. Ini sepertinya dari UMKM untuk membuka usaha. Karena pemerintah sepertinya hanya fokus pada perusahaan-perusahaan besar, terutama PMA. Bagaimana fasilitas yang akan diberikan kepada UMKM dari pemerintah? Nah, ini 2 pertanyaan untuk Pak Ajis ini sepertinya nih. Oke, silakan Pak Ajis ya, saya persilakan untuk bisa membantu ya teman-teman kita yang bertanya ini. Silakan Pak. Oke, makasih Pak Dodi. Terima kasih atas pertanyaannya tadi yang disampaikan oleh Pak Dodi ya, melalui Pak Dodi. Iya, memang kayaknya terkesan bahwa pemerintah seakan-akan memberikan karpet merah bagi investor besar ya, tetap investor asing. Mungkin paradigmanya seperti ini. Kayaknya UMKM udah pasti kita mudahkan lah perizinan. Jadi ini yang susah nih kayaknya investor asing gitu. Sehingga yang terjadi adalah perspektif yang terbangun di publik itu adalah bahwa seakan-akan dia memberikan karpet merah yang cukup lebar bagi penanam modal asing untuk masuk, terutama di usaha-usaha yang sifatnya besar ya. Karena emang usaha besar itu nggak bisa, usaha untuk penanam modal asing itu nggak bisa masuk ke usaha yang kecil. Kecuali kalau emang dia masuknya melalui perkawinan dengan orang Indonesia, seringkali demikian. Atas nama orang Indonesia, tapi sebetulnya controllingnya itu adalah orang asing, seperti itu. Terutama di daerah-daerah yang di destinasi pariwisata. Nah, apakah memang seperti demikian? Sebetulnya tidak juga bahwa pemerintah fokus ke PMA, PMDN. Buktinya adalah bahwa sebetulnya adanya sistem OSS seperti yang disampaikan oleh Bu Novi tadi, itu malah memudahkan pelaku usaha untuk membuat sebuah badan usaha atau badan hukum. Yang kemudian akhirnya juga melalui sebuah sistem dan beberapa sejumlah dokumen-dokumen persyaratan tersebut juga akhirnya dihilangkan. Saya mau sedikit sharing cerita aja bahwa pada saat penyusunan OSS ini saya juga sempat ikut terlibat dalam hal penyusunan PP-nya itu, dan bahkan kita bikin kajian yang kemudian sempat menginterview salah satu pelaku usaha konstruksi di Bilangan Jakarta Selatan. Saya masuk sebuah ruangan yang kemudian menunjukkan bahwa dokumen yang ada dalam ruangan tersebut adalah dokumen untuk mengajukan perizinan untuk gedung yang dia hendak miliki gitu.
Dan bahkan dia sampai kemudian mengekep satu bundel dokumen yang mengatakan bahwa saya untuk memperoleh dokumen ini saya tidak sampai kadang tidak tidur, dan akhirnya saya terbangun tengah malam untuk memikirkan, gimana ya izinnya, karena dia juga sudah keluar uang yang banyak tapi izin belum keluar, dan dulu masih yang sifatnya menggunakan yang manual, belum lagi bicara soal bagaimana izin tersebut akhirnya mesti ada kong-kali-kong dan sebagainya. Kan kita sempat tanya apakah sempat melakukan semacam amplopping atau enggak gitu kan ya, terkadang ada, terkadang enggak, terkadang dia melakukan, kadang enggak gitu. Nah, terus ditambah dengan persyaratan yang terkadang terbolak-balik. Yang mana dulu ketika kita ngurus SKDP, total ditanya SIUP. Ketika kita ngurus SIUP, yang ditanya SKDP. Pertanyaannya yang mana duluan? Yang ini yang seringkali terjadi gitu. Kita sempat melakukan kajian, bahkan ada satu metode yang kita lakukan, namanya standar cost model. Ketika semua dipangkas, semua persyaratannya, itu kira-kira akan menekan biaya berapa. Secara mengejutkan, kalau kita misalnya SIUP dihilangkan, dijadikan satu menjadi NIB pada waktu itu, SIUP TDP dan dihilangkan menjadi NIB pada waktu itu ya, dalam konteks Jakarta, itu bisa kemudian menghemat bagi pelaku usaha itu hingga 10 miliar dari seluruh pelaku usaha. Ini yang agak shock juga ketika ada satu tim kami, seorang ekonom, itu melakukan demikian, menyatakan karena bagaimanapun pelaku usaha pasti ketika dia ngurus perizinan dia mesti bawa KTP, mesti fotokopi NPWP, dia mesti fotokopi anggaran dasar yang bersangkutan, aktenya difotokopi semua. Nanti dia masuk berapa rangkap segala macam, belum transportasinya, belum nunggunya, belum jajannya ketika mungkin dia nunggu di sana. Dengan adanya model sistem yang ada sekarang sebetulnya agak lebih mudahkan, meskipun pada saat awal launching saya tahu itu banyak yang bertanya dan sempat terjadi error gitu. Nah, mungkin Bu Novi yang pengalaman di sini dalam hal pengajuan perizinan ya. Seperti itu. Nah, sebetulnya kembali kepada kesimpulan tadi, apakah sebetulnya lebih mengindikan pada PMA atau PMA usaha besar? Sebetulnya enggak juga. Adanya sistem yang ada sekarang itu malah lebih memudahkan bagi UMKM. Oke, baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari PLC Consulting ini, kawan kita menanyakan kepada Bu Notaris ini, Bu Novianti, tentang pendirian kantor cabang dari perusahaan yang sudah ada. Apa saja perizinan yang diperlukan terkait dengan pendirian kantor cabang ini, Bu? Silakan, Bu. Oh, biasanya tetap kita dibawa semua kelengkapan seperti akte yang dari awal, cabang yang pertama gitu kan, kita bawa itu NPWP. Nah, kita bikin akte cabang. Akte cabang itu juga kita harus ada perizinan di daerahnya terkait gitu kan. Jadi tetap seperti akte, SK, NPWP gitu. NPWP dari perusahaan induk ya. Nah, terus ada izin usahanya dan bergerak di bidang yang sama. Nanti di lokasi yang baru datangin notaris, bawa semuanya tersebut akan keluar akte cabang. Cukup itu aja sih akte cabang itu. Nanti ada izin kantor baru lagi tapi nggak perlu lagi yang sepanjang akte PT gitu, nggak perlu. Cukup namanya akte cabang pendirian. Oke, tidak ada perlu perubahan akte pendirian dari PT yang sudah ada, tidak perlu bahkan ya. Oke. Namanya akte cabang. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya nih dari Ibu Kiki ya, Ibu Kiki Amaruli. Ini mungkin kepada Pak Ajis, kembali ke Pak Ajis. Ya, mengenai batasan perusahaan PMA atau PMDN ya, ada saham di mana 50-50 di mana perlindungan saham minoritas apabila sahamnya komposisinya sama seperti itu. Silakan Pak Ajis mungkin. Makasih Pak Dodi, makasih Bu Kiki. Kalau bicara sebetulnya 50-50 itu kan sebenarnya kan sama ya semuanya. Berarti nggak ada minoritas sebetulnya, karena 50-50 semua satu perusahaan dia punya 2 megang saham, tapi dia sama-sama punya 50%. Ini dibagi 2 gitu ya. Nah, sebetulnya asing tuh boleh masuk berapa sih gitu teman untuk usaha besar ya. Asing tuh juga bervariatif. Kalau sebenarnya ada satu rujukan peraturan. Sekarang kita menggunakannya peraturan Presiden nomor 44 2016 atau yang sekarang yang kita kenal tuh dengan daftar negatif investasi. Di mana di situ ada batasan kepemilikan asing kalau dia mau buat perusahaan di Indonesia. Ada yang 49%, bahkan ada yang sampai 95% gitu.
Setahu saya 90% itu di tenaga listrik, sektor listrik. Itu kan usaha gede banget ya, dan 90%. Jadi kenapa sih sampai sebesar itu? Sebetulnya ada banyak pertimbangan ya kalau saya perhatikan. Pertama mungkin nggak semua pelaku usaha kita yang punya modal sebesar sejumlah tadi untuk bisa melakukan usaha di bidang sektor tertentu yang memang membutuhkan modal besar seperti listrik atau perbankan gitu. Jangan-jangan nanti kalau misalnya pelaku usaha kita nasional yang mau mengadakan indikan perbankan, jangan-jangan konglomerat hitam, ya kan? Jadi uang masyarakat semua ditelan semua gitu kan. Nah ini bahkan saya mengutip setelah statementnya Faisal Basri sekitar tahun 2015 lalu, itu sempat ada diskusi mengenai apakah saham-saham asing di perbankan perlu dibatasi apa enggak. Karena kalau Bapak Ibu sempat cek sebetulnya saham-saham itu udah sampai 99% saham-saham asing itu di bank gitu kan. Tapi ternyata melihat kepada jumlah modal yang harus dipenuhi ya ketika dia mendirikan sebuah bank, itu kan jumlahnya nggak kecil, miliar, ratusan miliar sampai triliunan gitu kan. Dan pertanyaannya adalah orang kaya mana di Indonesia yang punya modal demikian? Pertanyaan berikutnya adalah apakah orang yang kaya yang bersangkutan punya integritas ataukah enggak sama sekali? Nah, akhirnya kan lebih baik terkadang kemudian sudahlah, yang penting ada yang mau bikin bank, tapi dengan persyaratan yang sangat ketat. Jangan sampai nanti orang asing masuk kemudian malah makan uang kita dan sebagainya. Nah, itu contoh seperti itu. Nah, apakah terkait minoritas, minoritas ya? Ketika bicara 50-50 sebetulnya bicara potensi juga konflik karena di situ tidak ada yang namanya mayoritas. Bahkan kepemilikan saham yang sifatnya mungkin 60-40 juga bisa memunculkan konflik. Kenapa? Karena 40 juga merasa bahwa ya gue juga investasi di situ meskipun kecil gitu ya. 60 merasa ya gue mayoritas, harusnya gue punya kuasa. Tapi kalau misalnya ternyata, tapi kan ada satu aturan, terutama di undang-undang PT berkaitan mungkin nanti terkait dengan misalnya peristiwa tertentu, itu membutuhkan persetujuan megang saham hingga 2/3, which is 60% itu kan nggak cukup, minimal 67 atau sifatnya 70%, maka 60 itu nggak cukup dengan sebagai mayoritas. Gitu. Nah, memang amannya ketika misalnya bermitra berdua itu ya kalau saya melihatnya memang lebih aman ke 75-25 gitu ya, atau mungkin 80-20, tapi juga dalam hal ini ketika mereka mau berbisnis bareng ya tentu saja mereka pasti punya komitmen dari awal. Meski declare dari awal, disclaimer dari awal bahwa dia kelebihannya ini, kelebihannya itu, jangan sampai pada saat awal kita semua manis-manis semuanya, tapi ketika di akhir kita berantem gitu kan. Ini juga sering terjadi kalau udah bicara bisnis ya, seperti itu. Gimana dengan perusahaan minoritas? Ya memang terutama di perusahaan tertutup ya, yang PT yang sifatnya tertutup, minoritas juga menjadi satu isu. Karena dia sahamnya juga nggak terlalu banyak ya, dan juga bicara soal suara bisa kalah dengan mayoritas. Beda dengan perlindungan minoritas di perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, itu ada ketentuan sendiri yang melindungi, bahkan dalam rapat usaha kadang malah rupsnya yang khusus untuk minoritas, bukan untuk yang keseluruhan. Ini satu contoh bentuk perlindungan seperti itu. Itu kali barangkali ya Pak Dodi. Lagi. Ya, baik. Makasih Pak Ajis. Oke, masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya banyak dari peserta yang bertanya mengenai CV dan peralihannya menjadi PT. Karena banyak sekali pertanyaan yang terkumpul mengenai CV dan PT. Saya akan bacakan satu-satu, tapi mungkin bisa dijawab oleh Bu Novianti sekaligus ya, Bu ya. Mohon maaf, ini pertanyaan cukup banyak nih. Yang pertama adalah ada usaha keluarga sudah mati, ya bentuknya adalah CV. Yang kemudian akan diambil alih oleh anggota keluarga yang lain, kemudian dirubah menjadi PT. Apakah ada perubahan nama? Apakah ada perubahan komposisi dari strukturnya? Ya, itu pertanyaan pertama, Bu. Kita kumpulin aja mengenai CV-nya. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat ini dari Bu Katrin yang bertanya nih mengenai CV berubah menjadi PT. Pada saat CV berubah menjadi PT, apakah ada perubahan NPWP dan bagaimana kewajiban perpajakannya? Silakan Bu Novi.
Oke, terima kasih. Ini tentu, berjalannya waktu yang tadinya mungkin merasa, "Oh, saya modalnya kecil," akhirnya bikinnya CV. Perkembangan menjadi perusahaan yang besar. Nah, lalu mereka mau mendirikan, PT. Ini banyak sekali dan ada beberapa klien yang jangan kaget nanti misalkan, "Oh, kok harganya besar?" Gitu, karena memang prosesnya cukup, melelahkan ya kalau bahasanya saya. Sebenarnya sih ada pilihan, tetap prosedurnya yang tadi ada pertanyaan, gimana NPWP-nya, gimana namanya. Kalau nama, untung-untungan, kalau ternyata nama itu memang belum dipakai, bisa kita pakai nama yang lama. Tetap kita harus pengecekan, prosedurnya tetap mengikuti PT yang prosedurnya tetap mengikuti prosedur pendirian PT. Cuman bedanya, si CV wajib menyelesaikan permasalahannya terkait dengan pihak ketiga. Jadi harus diinformasikan yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam proses ini harus diumumkan juga ke dalam, media nasional, koran media nasional bahwa, apakah ada sangkut atau segala macam, itu harus, tahapan dulu ya, nanti saya cerita sedikit mengenai masalah audit, jadi harus tetap ada di audit. Yang pertama harus menyelesaikan CV-nya dulu dengan pihak ketiga, ditanyakan misalkan kita ada tunggakan atau apa itu semua di-clear-kan, atau kita juga bisa informasikan, bahwa kita mau berubah nama gitu, merubah dari badan usaha menjadi badan hukum. Setelah kita menyelesaikan dengan pihak ketiga, kita harus menyesuaikan anggaran dasar dari CV mengenai modalnya. Mungkin ada CV yang modalnya kecil gitu kan, otomatis harus dinaikkan. Sebagaimana yang diinformasikan bahwa kita wajib minimal 50 juta, tapi sekarang udah ada UMKM itu boleh di bawah 50 juta, dan kita membuat akte pendirian. Lalu tetap prosedurnya akan ada namanya pengesahan. Itu sebelum proses itu, perubahan dari CV ke PT ini harus ada audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Jadi, bukan makanya tadi saya bilang mahal, ada yang mau, paket notaris gitu. Sebenarnya kewajiban kami selaku notaris hanya membuat akte dan mendaftarkannya, tapi kadang klien tuh mau sepaket aja, "Udah Bu, pokoknya mah saya mau CV langsung jadi PT." Nah, otomatis kenapa saya bilang mahal, karena kita kerjasama dengan audit. Nah, ada juga beberapa konsultan hukum yang salah satunya nih PLC nih, PLC juga menerima, proses ini gitu kan. Nah, jadi nanti akan ada audit yang dilakukan oleh akuntan publik untuk menentukan aktiva dan pasifa, karena kan terkait pihak ketiga tadi, ada penyelesaian-penyelesaian yang harus dilakukan. Nah, nanti setelah kita juga tidak bisa memilih asal-asal akuntan ya, itu harus yang memiliki izin dan untuk mengetahui, seberapa adanya aktiva dan pasifa yang jadi notaris nanti akan menerima surat audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik. Nah, jadi nanti akan ada sertifikat saham dari, kita harus tahu juga nih kan saham-sahamnya gitu ya, siapa masuk gimana. Sebenarnya tetap prosedurnya sih sesuai PT biasa, tapi nanti, di aktenya tuh akan menceritakan bahwa semula adalah Perin ini telah melakukan audit. Kenapa kita harus minta itu akan ada di premis ya, namanya dalam akte itu ada premis yang menceritakan. Kalau nama, balik lagi yang tadi saya sampaikan, untung-untungan. Jadi kami selaku notaris tidak bisa menjamin bahwa, "Oke, bisa kok maju mundur, CV-nya bisa pakai," sedangkan ternyata tidak disetujui oleh Kumham. Kurang lebih seperti itu Pak Dudi. Semoga bisa menjawab, pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, baik. Ini ada dari lagi mengenai CV, Bu Notaris, dari Iya. akun Irdu ya, Bapak atau Ibu, saya kurang tahu ininya. Tapi bertanya mengenai proses konversi dari CV ke PT. Tadi Kaitannya dalam hubungan dengan setoran modal yang sudah dimasukkan ke CV tersebut. Nah, bagaimana konteksnya ya, Bu ya? nah, Ya, sebenarnya kan terkait dengan perjanjian atau perbuatan hukum yang sudah dilakukan atas nama CV tersebut. Silakan. iya, ini kaitan yang tadi saya sampaikan, Masih bahwa bersambung ya. iya, tetap harus ada audit. Nah, sebelum menjadi PT itu kan harus ada di audit tuh, jadi diketahui, berapa si A, berapa si B gitu kan. Di situ ada kalau untuk teknis perekonomiannya saya kurang paham ya mengenai auditnya. Nah, nanti, kalau masalah saham itu, kalau di PT ini kan kita nanti ada namanya surat, kita harus terima
setoran ke dalam perusahaan. Jadi setelah kita membuat surat pernyataan maksimal 1 bulan, notaris itu harus menerima laporan atau bukti transfer ke dalam rekening perusahaan. Jadi kalau misalkan tadi bentuknya adalah dari CV, nah itu harus dituntaskan dulu tuh secara internal. Gunanya tadi audit tadi bahwa haknya si A sekian, haknya si B sekian. Jadi itu bentuknya aset. Nah, aset perusahaan sekian. Nanti sebenarnya ada berita acaranya tersendiri. Ini hanya sifatnya kalau di notaris itu legalnya aja ini gitu. Tapi di bawah itu kalau mau bikin tentang pembahasan lebih lanjut, oke, haknya sekian, ini sekian, itu boleh. Jadi tetap kalau menurut pendapat saya yang sudah menjadi harus ada benar-benar auditnya itu untuk kejelasan mengenai asetnya masing-masing juga aset perusahaan. Kurang lebih seperti itu Pak Dodi. Oke, baik Bu. Ini sekarang beralih ke pertanyaan mengenai PT, ya. Masih dengan Bu Notaris juga ini. Mengenai beneficial owner dari sama-sama PT, ya, dengan komposisi nilai persentase yang juga sama, ya, maka siapakah yang harus didaftarkan menjadi beneficial ownership-nya? Ini dari Pak Bayu, ya, pertanyaan ini. Iya, terima kasih Pak Bayu. Ini juga baru ya. Jadi sekarang kita ada pemilik kepemilikan itu ya, yang ada istilah baru. Nah, pemilik manfaat, betul Pak, pemilik manfaat. Jadi kita wajib mengetahui ya. Nah, kalau sepemahaman saya juga baru mempelajari tentang pemilikan manfaat. Setahu saya salah satu, nggak apa-apa mau itu kesepakatan bersama aja. Jadi korporasi tersebut kan wajib menerapkan prinsip pemilik manfaat. Itu tidak, kalaupun sama nggak masalah. Jadi kesepakatan siapa yang mau dimasukkan ke dalam sebagai penjaminnya, begitu kurang lebih. Oke. Saya bisa tambahkan nggak Pak Dodi? Silakan Pak Ajis. Ya, jadi gini, kan di situ ada pertanyaan beneficial ownership. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kepemilikan manfaat yang sebetulnya ini baru, sebetulnya enggak baru juga enggak, udah lama ya. Kalau dalam istilah bahasa Inggris tuh ada namanya prinsip trustee ya. Trustee itu jadi ada orang yang namanya tercantum dalam dokumen dan dia seakan memiliki sebuah tanah atau sebuah perusahaan. Ada orang yang sebetulnya dia nggak tercantum sama sekali, tapi dia punya uangnya, namun dia mengontrol perusahaan dan tanah yang bersangkutan. Nama dia nggak ada. Ini contoh misalnya karena perkawinan, orang asing kemudian punya tanah tapi menggunakan nama istrinya atau nama suaminya yang orang Indonesia. Begitupun dengan perusahaan, dia mungkin nggak bisa masuk karena ini UMKM dan nggak boleh ada nama dia sebagai orang asing, maka kemudian dia menggunakan nama pasangannya dalam perusahaan yang bersangkutan. Maka dokumen yang tercantum dalam di situ, itu adalah dokumen atas nama si pasangan yang orang Indonesia tadi. Seakan bahwa dia punya 100% atau mungkin 90%, karena PT misalnya harus 2 ya minimal, itu punya dia semua, meskipun sebetulnya kontrolnya itu adalah dari pasangan yang WNA tadi gitu. Nah sekarang karena ini berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi itu, dan juga adanya tekanan global untuk membuat semacam daftar pemilik manfaat, jadi orang yang kemudian membuat PT itu mesti mendeklarasikan siapa sebetulnya di balik dia. Meskipun nanti dia mesti mengatakan bahwa oke, si fulan ini yang punyanya 100%, 90% gitu kan. Tapi di baliknya dia siapa? Nah, itu yang sudah diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun mungkin dia belum terbuka untuk publik, jadi hanya bisa diakses oleh para penegak hukum. Nah, saya mau share sedikit, kebetulan ini ada satu perbandingan dengan di Inggris ya, terkait beneficial ownership atau pemilik manfaat. Saya mau ambil satu contoh, ada 3 sebetulnya. Ini kebetulan klub bola semua, mungkin Bapak Ibu pernah kenal dengan klub bola ini. Yang pertama adalah Chelsea. Chelsea, kalau kita lihat sebetulnya ini ada kata-kata person with significant control, itu orang yang mengendalikan perusahaan yang bersangkutan. Apalagi yang mungkin barangkali fansnya Chelsea udah tahu sebetulnya punya siapa, ya. Tapi kalau kita melihat perusahaan tersebut, Chelsea kan perusahaan sebetulnya, maka pemegang saham dia adalah bukan Roman Abramovich, tapi Forsdam Limited. Nah, lalu kita cek, Forsdam Limited itu sebetulnya punya siapa? Nah, kita cek. Forsdam Limited, ini perusahaan Forsdam Limited,
ternyata yang punya Rosneft Limited itu adalah Roman Abramovich. Itu contoh, jadi dia harus declare siapa yang punya perusahaan itu di belakang itu semua. Nah, yang kedua mungkin saya ambil contoh Liverpool yang baru juara kemarin ya, IPL. Liverpool ya, itu kalau kita melihat siapa yang mengontrolnya secara langsung, pemiliknya adalah UKSV Holding Company Limited. Tapi kita cek lagi, yang punya UKSV Holding Company Limited ini siapa? Ternyata setelah kita cek, itu adalah Mr. John Henry. Nanti cek di Google siapa yang realnya. Itu jadi mesti dideklarasikan siapa yang ada di belakang itu semua. Karena ini dalam rangka bagi Bapak adanya tindak pidana pencucian uang, ya, dan juga untuk supaya nanti Bapak kan untuk kepentingan tersebut. Karena banyak sekali perkara yang karena nama dia ada muncul di situ, dia akhirnya ikut terseret. Meskipun dia sebetulnya tidak aktif secara operasional, tapi secara dokumentasi nama dia di situ, akhirnya dia ikut dilaporkan dan dia ikut digugat di pengadilan. Itu pengalaman juga yang pernah kemudian saya tangani ketika ada satu kasus. Dia merasa bahwa saya sudah nggak ikutan lagi, tapi masalahnya nama ente ada di situ, gitu. Nah berarti kalau ada kasus, ya nama ente ikut terseret, meskipun ente merasa bahwa ente nggak apa-ngapain. Nah itu juga jadi satu persoalan nantinya ke depan. Itu mungkin barangkali Pak Dodi ya. Iya, Pak Aziz, sedikit mengobrol nih. Kan sekarang juga banyak ya, kadang orang baru bikin PT, padahal dia cuma nama doang gitu kan. Nama Aduh, doang, betul. padahal ownernya nih si A lah gitu, uangnya dia. Udah pura-pura lah satu saham banyak. atau gitu. Jadi kita kasih saran mungkin ya Pak ya, kalau bisa mencari partner yang benar-benar ikut andil atau masuk benar ya, berjalannya perusahaan seperti itu. Baik, ini masih senada nih Pak Aziz nih, pertanyaan dari Ibu Claudia Purba, ya, masih senada mengenai trustee, ya. Dia bertanya dengan kaitannya dengan CV, ya, pada berbagai bidang usaha. Namun pada saat pendiriannya di notaris, kebetulan dia menggunakan nama karena khawatir akan ada konflik dengan saudara kandung, dia menggunakan nama teman. Dalam hal ini, pinjam nama dikhawatirkan akan menjadi konflik juga. Karena pemegang sahamnya ternyata dia 10%. Namun sebenarnya modal itu semua berasal dari saya. Nah, Ibu Claudia ini bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Kemudian, apakah kita perlu membuatkan perjanjian ya terkait sharing seperti ini? Silakan. Pak Aziz atau Bu Novi juga terkait dengan hal ini mungkin, Bu. Silakan mungkin Bu Novi dulu ya, nanti saya tambahin. Silakan. Kalau saya dari segi secara notarilnya aja ya, Pak Aziz, tetap aja kita harus mengingat masalah pertanggungjawaban gitu. Karena awalnya mungkin waktu masih perusahaan kecil itu ngerasa nggak masalah lah, cuma 10 juta, nggak masalah lah pinjam nama gitu. Tapi ini sedikit cerita, kalau saya lebih sharing ke pengalaman ya. Awalnya ada klien saya datang ke saya minta membuat akte perdamaian. Saya kaget gitu, kenapa bikin akte perdamaian? Ceritanya waktu bikin bikin PT, dia memasukkan nama pamannya. Di situ masuk 100 juta. Berjalan waktu, dia merupakan perusahaan salah satu vendor provider yang makin pesat gitu. Akhirnya 3 tahun di awal tuh cukup besar. Nah, tiba-tiba itu nggak ikut andil sama sekali si omnya tersebut. Dia minta bagi hasil. Nah, ini terkait pertanyaan Bu Claudia tadi. Akhirnya menjadi ribut. Si omnya ngerasa, mohon maaf nih, perlu berhati-hati karena di mata hukum tetap yang tercantum di nama tersebut adalah yang bertanggung jawab atas apa yang berjalan dalam perusahaan. Jadi akhirnya si om mengajukan ke pengadilan di Jakarta Selatan, dia menggugat bahwa saya secara fakta gini-gini. Nah, benar juga dong, karena kan secara hukum nama dia tercantum 100 juta itu. Nah, si keponakannya ngajuin juga lagi ke pengadilan timur ini berdasarkan tempat tinggal ya. Akhirnya mereka saling gugat-menggugat, yang diributin di 100 juta, yang habis 200 juta. Ini sangat disayangkan sampai akhirnya pengacara menyarankan udahlah damai gitu kan. Karena bisa terus-terusan ngotot-ngototan nggak ada titik temu. Ya akhirnya ke saya untuk minta bikin akte perdamaian. Mungkin sedikit ya Ibu saya kasih masukan gitu bahwa baiknya tetap kalau bisa diajak
masuk tuh kalau memang bukan masukin uang, saran saya sih ya tidak usah lah gitu. Tapi monggo dari Pak Aziz mungkin ada pengalaman untuk mengcovernya dengan pernyataan apa. Kalau saya tetap, saya menyarankan apa yang dimasukin ke situ itu adalah sesuai yang dimilikinya. Silakan Pak Aziz. Oke, makasih Bu Novi. Saya pikir saya senada dengan Bu Novi ya. Apalagi juga saya juga punya pengalaman yang sama juga dengan mungkin apa yang dialami oleh Bu Novi dengan kliennya gitu kan. Ya ketika waktu itu ada satu kasus yang melanda yang bersangkutan. Dan ternyata dia dihajar 2 tempat. Ya. Satu panggilan di kepolisian, satu lagi ternyata terdaftar digugatan di pengadilan negeri. Nama dia yang tercantum di situ. Jadi pada waktu itu kesalahan yang bersangkutan adalah ketika dia mencoba untuk lepas dari operasionalnya, dia lupa untuk mengubah anggaran dasarnya. Dia lupa untuk mengubah anggaran dasarnya, yang kemudian akhirnya nama dia masih tercantum sebagai direksi di situ. Nah, akhirnya ketika ada perkara, meskipun dia nggak ikut operasionalnya, dia ikut terseret seperti itu. Nah, dalam konteks misalnya Mbak Claudia, ini kan juga posisi Mbak Claudia ini adalah orang yang punya sebagai beneficial owners-nya ya, pemilik manfaat. Ya, ini memang ada satu sisi yang kemudian takutnya malah ketika dapat keuntungan, yang dapat keuntungan temennya, bukan saya ya. Memang bagaimana untuk mengcover itu semua? Sebetulnya memang ada cara, karena kalau kita merujuk pada aturan yang berlaku, ada satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namanya perjanjian untuk pihak ketiga. Jadi saya harapkan teman Mbak Claudia ini itu sebetulnya bertindak atas nama Mbak Claudia gitu. Tapi ini mungkin perjanjiannya sifatnya background ya, underground di balik layar. Tapi pada saat nanti ada masalah, pada akhirnya nama teman Mbak Claudia mungkin yang ikut kena gitu ya, karena pertemuan tidak dokumentasi. Nah, resiko juga bagi Mbak Claudia adalah ketika mungkin nanti pada saat terdapat profit atau keuntungan, ya tadi resiko itu pasti selalu ada dalam hal ketika si pihak ketiga yang kemudian namanya tercantum di situ itu tidak memberikan keuntungan apapun. Jadi alangkah lebih baik memang demi mencegah yang namanya terjadi keributan atau sengketa, sebaiknya muncul aja secara langsung dan kita betul-betul usaha di situ gitu ya. Nah, kalaupun misalnya bentuknya PT, ya kan, bisa saja Anda sebagai megang saham tapi nggak ikut sebagai komisaris atau direksinya, hanya sebagai megang saham, itu nggak ada masalah. Gitu. Tapi kan apalagi tanggung jawab megang saham juga terbatas ya, sampai sebatas modal yang ditanamkan seperti itu. Itu mungkin barangkali ya singkat dari saya, Mbak Claudia. Baik Pak Ajis dan Bu Novi pemaparan dan penjelasannya. Ya, ini isu memang sangat baru, tapi sangat sensitif juga dengan pelaku usaha. Bapak Ibu, ya peserta sharing session kita siang ini, saya dapat bocoran dari panitia bahwa panitia sedang bagi-bagi voucher GoPay, ya voucher GoPay, ya yang sedang dibagikan, ya khusus untuk penanya, ya. Panitia sudah menentukan penanya terbaik, ya penanya terbaik untuk dibagikan voucher GoPay ini, ya 2 orang penanya terbaik akan mendapatkan voucher GoPay, ya saya dapat bocoran dari panitia, ternyata penanya terbaik satu adalah Ibu Claudia Furba, ya nanti Ibu Claudia Furba akan dihubungi oleh panitia, ya kita berikan aplaus ya, tepuk tangan buat penanya kita. Kemudian ada satu lagi penanya terbaik yang masih dicari oleh panitia, belum dapat ya. Tapi saya akan melemparkan kepada narasumber nih. Seandainya narasumber punya pertanyaan yang akan diberikan kepada peserta, silahkan ya. Kami akan memberikan voucher GoPay kepada peserta yang bisa menjawab pertanyaan narasumber ya. Peserta pertama ya. Peserta pertama yang akan menjawab pertanyaan dari narasumber. Silakan. Yang pertama saya akan berikan kepada Ibu Novi dulu ya. Seandainya Ibu Novi punya pertanyaan silakan di-share dan jawabannya harus ditulis di kolom chat. Jadi kita bisa kelihatan siapa yang menjawab pertama. Ya. Ya, pertama Ibu Novi, kedua Pak Ajis. Jadi ada 2 voucher untuk penanya yang akan kita berikan. Silakan Bu Novi yang pertama.
pertanyaannya terkait yang tadi materi saya sampaikan ya. Simple deh. Apa perbedaan CV dengan PT? 3 poin aja. Silakan kalau ada yang ini langsung tulis di kolom chat untuk jawaban pertanyaannya. Oke, kita punya 3 poin ya. 3 poin. Ya. Oke. Bu Novi juga bisa lihat di chat. Ya. Oke. Panitia memutuskan Alvin Sebastian Kurnia ya. Jawabannya bisa di-share nih dan cukup lengkap. Tuh Jiggy Food juga sama tuh. Nanti panitia Ya. ini. Panitia memutuskan siapa yang pertama nih, panitia? Oh Silakan, ya, silakan. Alvin Sebastian Kurnia. Ya, jawabannya adalah silakan bisa kita sama-sama lihat di kolom chat ya, Bu Novi juga. Kalau CV terdapat anggota komanditer aktif dan pasif, ya, tidak berbadan hukum, itu perbedaan kedua, dan tidak perlu diaudit. Benar begitu, Bu Novi? Tidak perlu diauditnya, masih ada lain nggak? Tapi itu juga benar. Oke. Oke, nggak apa-apa, oke. Oh, oke. Baik, terima kasih Bu Novi. Maka panitia juga memutuskan akan memberikan voucher GoPay sebesar 50.000 kepada Alvin Sebastian Kurnia. Oke, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ajis memberikan pertanyaan ya. Oke, Voucher makasih GoPay Pak Dodi. sebesar 50.000. Silakan. Oke, sama pertanyaannya simpel juga dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Tadi kan saya sempat memaparkan kriteria usaha mikro ya. Ada 2. Yang pertama kekayaan bersih, yang kedua penjualan tahunan. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan dalam kolom chat kekayaan bersih usaha mikro itu berapa, kemudian penjualan tahunan usaha mikro itu berapa yang masuk kriteria usaha mikro. Mungkin bisa di kolom chat bisa disebut ya. Silakan Bapak Ibu untuk jawaban benar dan pertama kali silakan di-share di kolom chat. Kalau yang mungkin ini tinggal googling itu bisa dapat nanti di Google. Ya, bisa diulang Pak Ajis pertanyaannya? Kriteria usaha mikro itu kan ada 2, kekayaan bersih sama penjualan tahunan. Nah, kalau kekayaan bersih itu berapa? Kalau penjualan tahunan itu berapa? Oke. Ziggy Food sudah menjawab yang pertama. Ya. Bisa kita lihat di kolom chat. Ya, untuk kekayaan bersih paling banyak 50 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ya. Pensi, akun Pensi N juga menjawab kekayaan bersih 50 juta, tahunannya sampai 300 juta. Silakan Pak Ajis, jawaban mana yang benar nih? Ada yang masih mau jawab lagi nggak kira-kira dulu? Masih ada jawaban lain yang ditunggu dulu. nih. Yang lebih lengkap sepertinya Pak Ajis ya. Saya tunggu 2 menit kali ya. Takutnya ada yang perangkat lowbat atau tadi ada dari Pak Yopi dari Jayapura ini perangkatnya lowbat ya. Oke, dari Pak Herianto, jawabannya adalah untuk kekayaan bersih 200 juta, laporan tahunannya 1 miliar. Gimana Pak Ajis? Oke, sebentar. Sudah Pak Dodi? Oke, sepertinya jawaban yang paling tepat ke akun Pensi N ya. Ya, Pensi N nanti akan dihubungi panitia ya. Selamat kepada Bapak Ibu Pensi N yang mendapatkan voucher GoPay ya menurut jawabannya yang paling tepat. Oke, kita juga masih ada satu tadi panitia ketinggalan, masih ada satu voucher GoPay untuk di atas belum chat
ya, panitia sudah menentukan Irdeu, akun Irdeu. Irdeu N ya, Irdeu yang bertanya mengenai konversi CV menjadi PT itu adalah pertanyaan yang terbaik ya. Kita juga akan memberikan voucher GoPay kepada pemilik akun Irdeu ya. Selamat Ibu ya, panitia kayak akan mengikuti menghubungi. Laris. Laris benar nggak ya? Ira Dewi namanya Irdeo. Ah, oh, dari Ikut ya, notaris juga. bicara juga tuh. Dapat voucher lagi. Oke. Oke, Bapak Ibu, terima kasih, sangat antusias sekali nih pertanyaannya, bahkan kita sudah sampai lewat ya. Harusnya cuma setengah jam pertanyaan, kita lewat jadi 50 menit, hampir 50 menit ya, sampai ke pukul 4 sore hari ini. Oke, saya kira sudah cukup ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Pak Ajis, Ibu Novianti atas pemaparan materinya, atas penyampaian badan usaha dan badan hukum untuk teman-teman UMKM. Semoga ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baik, panitia mengingatkan juga untuk tidak lupa absen. Ya, nanti panitia akan share link daftar hadir untuk kita berikan e-sertifikat materi serta record file sharing session kita hari ini. Terima kasih semuanya, Novianti, Ibu Novianti dan Pak Ajis, kita berikan aplaus ya. Silakan, ada yang share tepuk tangannya, silakan. Terima Ya. kasih Pak Dan Dodi, juga Pak kepada Ajis, ya. penanya-penanya yang mendapatkan voucher GoPay pada sore hari ini, terima kasih juga. Acara sharing session penyampaian materi saya sudahkan, kemudian selanjutnya saya berikan kepada MC untuk dilanjutkan. Silakan Bu MC. Ya, terima kasih Pak Dodi. Terima kasih juga untuk narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Tentunya ilmu yang kita dapatkan itu akan sangat berguna, apalagi bagi pengusaha-pengusaha baru yang akan memulai badan usaha, entah itu nanti badan usaha yang berbadan hukum, ataupun yang tidak berbadan hukum. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama, dan untuk itu silakan nyalakan semua kameranya, Bapak, Ibu-ibu, teman-teman, supaya kelihatan semua wajahnya. Yang wajah-wajah ganteng, wajah cantik, silakan tunjukkan dan berikan senyuman yang terbaik. Maka kita akan laksanakan photoshoot ini dengan maksimal. Oke? Yang masih belum menyalakan kameranya. Oke. Pertama-tama nanti photoshoot-nya akan dibagi 2 slide ya. Yang slide pertama dulu ya. Oke. 1, 2, 3, senyum. Ya. Sebentar. Oke. Kita akan masuk ke part yang kedua. Ya. 1, 2, 3, senyum. Ya. Ya, udah. Baik, sudah selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman atas keikutsertaannya dalam sharing session kita pada hari ini. Semoga yang ilmu kita dapatkan semua ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan bertemu kembali dalam webinar selanjutnya yang tentunya tidak akan kalah seru dan menarik. Dan sebagai spoiler nih ya Bapak Ibu dan teman-teman, webinar terdekat akan kami laksanakan sekitar bulan Agustus. Dan temanya itu akan seputar hubungan kerja yang tentunya akan lebih menarik. Dan untuk info selanjutnya akan kami berikan secara terpisah. Kami harapkan para peserta yang hadir di sini kembali mengikuti event webinar kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore, Assalamualaikum. Makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Selamat sore, terima kasih. Stay safe. Terima kasih semuanya.
Thank you. Mbak Dwi, thank you untuk teman-teman Terima notaris yang kasih. udah Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Pak Al. Terima kasih Bu Novi, terima kasih PLC. Oh, ada ya. Mbak Say. Itu siapa? Mbak Claudia, Thank you. Mbak Pak Herianto, Pak Mardiono, oke. Pak Agus Arjo. Silahkan di grup WhatsApp masih aktif. Nanti kalau mau diskusi lebih lanjut, dengan senang hati dari PLC akan membantu. Baik, terima kasih Pak. Dodi itu ada Vini, Dot. Makasih ya, Vin. Oke, hai Vini. Makasih ya. Vini akunnya apa? Vini Velasiani. Oh, Vini. Oke, Kasih ya, makasih Vin. Vini. Oh, ini Vini. Hai Dodi, Riri. Hai. Hai. Hai Vini, gimana kabarnya? Gak Ini dinyalain nih pengusaha Vini. rendang, ini pengusaha rendang enak banget. Ini endorse. Kalau mau beli rendang sama Ibu Vini silakan. Thank you. Itu Vini, Ijo. selamat ya. Ada Voucher nggak? GoPay. Nanti ditransfer panitia. Si Ijo nggak ada ya, Rin? Ah, belum ada tuh. Nggak jadi mungkin ya. Ya, tadi udah Ijul. gue kan. Ijul Avandi juga nggak diajak. Udah dua-duanya. Cuma tadi si Ijul bilang dia lagi di resto, terus dia nggak bawa hands. Oh gitu. Next Fokus ya deh. sama restorannya ya. Sukses nih sama teman-teman nih. Sama Dodi juga sukses. Thank you ya, udah di Thank you Vin ya. banget. Thank you. Dah. Dah, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak revisi ya dulu nih. Mic-nya. Baik, saya akhiri ya untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih semua.